Aku iso ndelok, pancen niatmu mrene iku ya ora aneh-aneh. Aku trimone pesen karo kowe kabeh. Aku iso ndelok, pancen niatmu mrene iku ya ora aneh-aneh. Aku trimone pesen karo kowe kabeh. Menungso aja sok ngerusak wilayahku. Eling, nek sing urip ning donya iki ya ora bangsane menungsa tok. Eling ya Cah Bagus. Lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pendakian Ganjil Gunung Lawu. Cerita ini kami ambil dari Twitter yang ditulis oleh Wahyu Aryan. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa follow @wahyuaryan_. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kejanggalan demi kejanggalan dalam pendakianku yang berjumlah ganjil. Kali ini saya akan cerita tentang sebuah gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Gunung Lawu, sebuah gunung yang sudah sangat fenomenal bagi banyak pendaki atau warga sekitarnya. Gunung yang menyimpan banyak sekali cerita dan misteri di dalamnya. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 mdpl dan berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Ini menjadi salah satu favorit bagi para pendaki gunung. Gunung yang memiliki nama asli Wukir Mahendra Giri ini dipercaya sebagai pasak tertua tanah Jawa. Di dalam cerita Babat Lawu serta Banjaran Lawu, Lawu digadang sebagai gunung tertua di Pulau Jawa yang menjadi tempat hijrah para dewa dari pegunungan Himalaya nan jauh di dataran Asia. Maka tak heran apabila selain menyimpan keindahan, Gunung Lawu juga menyimpan banyak misteri di dalamnya. Bahkan hingga sekarang, Gunung Lawu masih digunakan sebagai tempat bertapa dari berbagai kalangan orang-orang. Perkenalkan, aku adalah seorang pemuda yang berasal dari desa, yang jauh dari hiuk-riuk perkotaan, dan sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu kota besar di Jawa Timur. Acil, begitulah sapaan akrab yang diberikan teman-teman terhadapku. Kala itu Senin malam, aku yang masih merebahkan badan sejak sore karena tidak ada kegiatan apapun di kampus. Lalu salah satu temanku menghubungiku melalui telepon. "Cil, kamu di kos? Kalau di kos, susul ke sini ya, ke Kucingan, biasa kita makan-makan," tanya salah seorang temanku yang bernama David. "Iya, aku di kos aja nih. Emangnya mau ada apa sih?" tanya aku kepada si David. "Udah, kesini aja dulu. Ada yang mau aku bicarakan nih," sahutnya kepadaku. Sepertinya memang ada hal penting yang ingin dibicarakan oleh David temanku itu. Sedikit malas aku beranjak dari tempat tidur nyamanku. Dengan mengenakan jaket denim andalanku, aku keluar kamar kos dan menyusul David di Kucingan tempat kami biasa nongkrong. "Gak ngobrol kalau di sini ada yang lainnya juga," ucapku saat aku tiba di Kucingan dan melihat ada Kribo, Chandra, dan Akbar. "Bu, es susu jahe tanpa gula ya," pesanan andalanku kepada ibu-ibu pemilik Kucingan ini. "Gak ada kumpul UKM lah, Cil," tanya Kribo, karena mereka menganggap kalau aku adalah seorang aktivis
yang gemar kuliah rapat dan pulang malam-malam. Enggak, lagi free aja nih. Dari tadi cuma tidur di kos-kosan aja, jawabku kepada si Kribo. Gini Cil, ini Akbar merencanakan mau naik gunung weekend minggu depan. Dia ngajak kita buat gabung, mau nggak? Tanya si David. Kemana emangnya? Sahutku kepada mereka. Ke Gunung Lawu Cil. Lu serius mau ke sana? Tanya aku. Emangnya kenapa Cil? Tanya si Akbar. Ya nggak apa-apa sih. Aku nanya aja. Karena di sana kan katanya ini ya, di sana itu terkenal angker Bar. Jawabku kepada si Akbar. Alah, nggak apa-apa Cil. Selama kita nggak neko-neko atau aneh-aneh, kita nggak akan kenapa-napa. Jawab si Akbar kepadaku. Setelah aku mengiyakan ajakannya, kami mulai membahas lewat jalur mana yang akan kita daki. Cukup alot kami membahasnya, karena masing-masing dari kami memiliki keinginan sendiri-sendiri. Akhirnya kami sepakat akan mendaki Gunung Lawu melalui jalur yang terkenal akan savana indahnya. Alasan kami mencoba jalur ini, selain ingin menikmati sejuknya pagi hari di savananya, juga karena banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah sejak dari kerajaan Majapahit yang bisa ditemui di sana. Aku sambil makan ya, celetukku di antara percakapan kami yang sudah sampai membahas seluk-beluk Gunung Lawu dari berbagai sumber cerita. Dan entah bagaimana juga, hingga membahas tentang mistisnya Gunung Lawu itu. Akbar mulai bercerita dengan rinci tentang cerita-cerita yang berkembang di sana. Banyak sekali di antaranya banyak yang belum aku ketahui, sehingga membuatku yang belum pernah menginjakkan kaki ke sana diam-diam penasaran dengan ceritanya. Tapi kan di antara kita semua, aku yang baru pertama kali naik gunung besok, ujar Chandra di tengah percakapan. Nanti kami yang atur Ndra, tenang aja, jawab si Kribo menenangkannya. Singkat cerita, setelah pertemuan malam ini, artinya kami masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perlengkapan dan fisik, agar pendakianku besok lancar dan tanpa kendala. Di kos aku membersihkan carrier kesayanganku. Aku akan membawa carrier andalanku ini yang sebelumnya sudah pernah kubawa naik ke Welirang dan Pananggungan ini. Suatu siang, kami berlima kembali kumpul di taman kampus untuk membahas persiapan rencana keberangkatan kami. Tampak wajah 4 temanku sangat antusias, seakan tak sabar menunggu waktu pendakian kami. Rencananya, kami akan ke Karanganyar menggunakan bus dari terminal pusat di kota kami sekarang, dan akan menggunakan jasa ojek atau angkutan saat akan menuju ke base camp. Di hari yang ditentukan, di jam 4 sore, kami berkumpul di depan terminal yang sebelumnya sudah kami tentukan. Siang hari, setelah selesai jam kuliah, aku langsung pulang ke kosan untuk mengambil peralatanku dan berangkat ke terminal. Aku datang kedua dari awal setelah David, Kribo, Chandra, dan Akbar datang bersamaan dengan angkutan kota yang membawanya. Setelah semuanya berkumpul, kami berjalan mencari bus yang akan membawa kami bertolak ke Karanganyar. Solo, Karanganyar, teriak salah satu kernet yang memberi tanda kepada kami. Tak berpikir lama, kami berlima naik, dengan sebelumnya menaruh carrier yang kami bawa di bagasi bus. Sore itu bus melesat menuju Karanganyar dengan cepat. Perjalanan kami lalui dengan perasaan riang, gembira, karena tak sabar mendaki esok hari. Hingga sebelum tengah malam, kami sampai di salah satu terminal di terminal Karanganyar. Aku lupa persis apa namanya terminal itu. Sepi, sunyi, ditemani remang-remang cahaya lampu kuning dan segelintir orang di sana. Baru saja kakiku menginjakan kaki di sana, penglihatanku terpecah pada laki-laki parubaya
yang melambai-lambaikan tangan kepada rombongan kami. Seakan ia menyuruh kami ke sana. Sempat aku berpikir, laki-laki tersebut adalah tukang ojek di sana. Tapi setelah aku perhatikan di sekitarnya, tidak ada motor terparkir di sekitarnya. Dia terus melambaikan tangan dengan wajah datar dan tatapan kosongnya. "Bar, lihat itu," jawilku kepada si Akbar yang kebetulan ada di depanku. Udahlah, jangan dilihatin lagi," jawabnya kepadaku. Tampak tatapan wajah Akbar yang memiliki arti lain. Di antara kami semua, Akbar ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Bahkan sesekali, dia pernah menyembuhkan temannya yang kesurupan saat sedang di kampus. Aku sendiri sebenarnya tidak memiliki keahlian dalam hal ini. Tapi dulu, aku lupa kapan persisnya. Aku tidak bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Tapi keahlianku tak seberapa jika dibandingkan dengan si Akbar. Kami berlima beristirahat di emperan warung yang masih buka malam hari itu. Aku lihat jam tangan, ternyata sudah hampir jam setengah 12 malam. "Bu, jam segini masih ada ojek gak ya? Kalau buat ke Candi Ceto?" tanya si Akbar kepada ibu-ibu pemilik warung. "Wah, kalau jam segini sudah tidak ada, Mas. Masnya mau naik lawu ya? Mending nunggu sampai subuh, nanti baru ada ojek. Istirahat aja di masjid sana, Mas," ucap ibu pemilik warung itu sambil menunjuk masjid yang dimaksudnya. Setelah obrolan singkat ini, kami berjalan ke masjid yang dimaksud ibu tersebut. Diam-diam aku memerhatikan laki-laki parubaya yang aku lihat tadi. Anehnya, saat mataku mengarah ke tempat di mana laki-laki tersebut berdiri, aku tak melihat apapun di sana, kecuali gundukan tanah yang ada di situ. Aku celingak-celinguk mencari lelaki parubaya tadi, sambil memastikan kalau penglihatanku tadi tidak salah. "Sudah, Cil, gak usah dicari, ayo istirahat aja," seru si Akbar yang ternyata memperhatikan aku. "Pada ngapain sih? Kok berisik-berisik?" tanya si Kribo yang curiga melihatku dengan Akbar. Aku masih menganggap angin lalu kejadian ini. Lagi pula tidak jarang aku melihat hal demikian. Berselimut dingin malam hari, kami istirahat dengan sleeping bag yang kami bawa masing-masing. Singkat cerita, setelah sholat subuh kami bersiap menuju base camp. Aku lihat keadaan jalan memang sudah agak ramai jika dibandingkan dengan semalam. Ayo siap-siap kita jalan lagi," ujarku kepada teman-temanku. Dengan rasa kantuk yang masih hinggap di mata, kami berlima berjalan ke arah terminal lagi. "Mas, mau kemana?" tanya bapak-bapak saat kami baru sampai di depan terminal. Saya mau ke Candi Ceto, Pak," jawabku. "Walah, saya Pak Mardi. Ayo Bapak antar. Saya tukang ojek di sini," jawab bapak tersebut. "Rombongannya berapa orang, Mas?" 5 orang, Pak," jawabku. "Loh, jenengan mau ke sana 5 orang?" Pertanyaan bapak tersebut yang membuat kami semua bertanya-tanya. "Lah, emangnya kenapa ya, Pak?" celetuk si Kribo. "Gak apa-apa, Mas. Bapak cuma nanya saja." Walaupun demikian, jawaban Pak Mardi membuat kesan tersendiri bagi kami semua, terkhusus olehku. Apalagi raut muka Pak Mardi yang memperhatikan ada makna tersendiri di balik perkataannya. Bebarengan dengan sang surya yang berlahan mengintip, aku dan keempat temanku mulai berjalan menuju base camp dengan ojek yang kami sewa. Menuju ke arah base camp tersebut, kami melewati lereng gunung dengan tikungan tajam yang sangat ekstrim, dan sebagian di antaranya tidak ada pembatas jalannya, langsung berhadapan dengan jurang. Saat hampir sampai di desa Candi Ceto, kami disuguhkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Sepanjang mata memandang,
hanya terbentang teras sharing kebun teh. Lagi-lagi, penglihatanku teralihkan dengan perempuan yang berdiri di antara kebun dengan mengenakan gaun putih dengan sedikit motif di kainnya, layaknya noni Belanda pada zaman dulu. Parasnya sangat cantik dengan rambut panjangnya yang terurai. Aku kagum dibuatnya. Dia seperti memperhatikan kedatangan kami. Cantik sekali. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Namun saat aku memalingkan wajahku sebentar dan kembali melihat ke arah perempuan tersebut, perempuan itu hilang tak berbekas. Ya Tuhan, belum juga mendaki, sudah disuguhkan kejanggalan-kejanggalan sejak semalam, gerutuku dalam hati. Singkat cerita, sampailah kami di salah satu base camp di Candi Ceto. Karena belum sarapan, kami menyempatkan makan di warung dekat base camp. Setelah kenyang, kami cek ulang perlengkapan dan berjalan ke loket pendaftaran guna mengurus simaksi. Akbar yang mewakili kami mengurus simaksi melihat buku daftar pengunjung hari itu tidak genap 20 orang. Dan di hari sebelumnya hanya 9 orang. Artinya di atas sangat sepi hari ini. Bayangkan saja, jalur yang terkenal sangat panjang, hanya ada beberapa orang saja. Lagi-lagi di sini kami mendapatkan pertanyaan mengenai jumlah rombongan kami yang 5 orang. Ini jumlah 5 orang ya mas? Iya pak, jawab Akbar kepada petugas base camp. Sebenarnya kenapa ya pak? Kalau jumlah kami itu 5 orang, celetuk Ribo yang sudah penasaran sejak mendapat pertanyaan dari Pak Mardi di bawah. Di sini petugas basecamp menjelaskan tentang salah satu mitos atau pantangan saat mendaki Lawu, salah satunya adalah dilarang berjumlah ganjil. Mendengar itu, sontak si Akbar terkejut dan memandangi kami semua. Di antara kami juga saling menatap tanpa mengeluarkan kata-kata. Semuanya tampak ketakutan. Begitupun aku. Sangat tidak mungkin kita menunda pendakian karena sudah jauh kami sampai di sini. Sudah mas, gak apa-apa. Yang penting hati-hati saja. Kalau menemukan apa-apa di jalan, jangan dihiraukan. Jalan aja terus dan dijaga perilaku dan perkataannya, ucap petugas basecamp yang memecah ketenangan di antara kami dengan wajah tersenyum penuh teka-teki. Kami bingung harus senang atau takut saat ini. Di satu sisi kami diberi arahan, di lain sisi petugas basecamp menyebutkan kalau menemukan apa-apa, artinya nanti kami akan dihadapkan dengan hal-hal yang sulit dong. Sudahlah, kami harus lekas memulai pendakian. Setelahnya kami diberi arahan lagi sebelum mulai pendakian. Berdoa dulu mas, ujar petugas basecamp. Bismillahirrohmanirrohim. Kami melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan Gunung Lawu ini. Petualangan dimulai. Menyelami hutan rimba Gunung Lawu kala itu, hanya sepi, sunyi. Hanya ditemani suara serangga hutan yang seperti lagu wajib saat kita masuk ke dalam hutan. Belum lama jalan, kami berpapasan dengan segerombolan warga yang mengenakan pakaian adat Bali dengan membawa sesajen di tangannya. Sepertinya mereka hendak beribadah di salah satu candi di sini. Mari, sapa si Akbar kepada mereka saat rombongan kami berpapasan dengan mereka. Kami terus berjalan dengan formasi Akbar paling depan, diikuti Chandra, Ribo, David, dan aku di paling belakang. Kami terus berjalan menembus dinginnya kabut Lawu yang saat itu mulai turun seiring dengan kami yang semakin jauh. Jam masih menunjukkan jam 10 pagi, tapi dinginnya sudah seperti akan masuk malam hari. Tak terasa kami sampai di pos 1 setelah memakan waktu 1 jam perjalanan. Cil, perasaanku kok gak enak ya? Terang David kepada aku. Gak enak kenapa maksud lo? Tanyaku kepada si David. Ya gak enak aja.
Aku merasa kita ada yang memperhatikan. Perasaanmu aja kali, Fit. Udah, gak apa-apa, jalan aja terus, jawabku kepada si David. Saat sampai di pos 2, kami istirahat sebentar di dekat pohon besar yang ada di sana. Pohon ini berbalut kain seperti kain sarung, menandakan jika pohon ini dikeramatkan oleh warga di sini. Saat kami tengah guyonan satu sama lain, di tengah kabut yang masih ada, kami dikagetkan dengan munculnya seorang pendaki laki-laki tengah berjalan sendirian melewati kami. "Istirahat dulu, Mas," ajak si Kribo kepadanya. Tapi bukan sebuah jawaban yang kami dapat. Ia hanya menggeram dalam mulutnya, layaknya suara seekor harimau. Ia terus berjalan melewati kami dan tanpa melihat ke arah kami. "Mas," Akbar memanggilnya. Lagi-lagi tidak ada jawaban. "Shh, udah, jangan ngomong lagi," ucapku. Kami biarkan pendaki tersebut jalan hingga menghilang dari penglihatan kami. Hal itu tidak terlalu kami hiraukan, karena perjalanan kami baru saja dimulai, walau beberapa di antara kami terlihat takut. "Jalan lagi ayo," ajak si Akbar. Kami jalan lagi dengan formasi yang sama, hingga sampai di pos 3 hampir jam 2 siang. Terlihat satu pancuran air di sana. Kami yang sudah setengah lelah menghampirinya untuk sekedar cuci muka. Chandra dan Kribo terlihat riang bertemu aliran air di sana. Akhirnya kami istirahat cukup lama dan menyempatkan sholat di pos 3. Di tengah istirahat, kami kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang pendaki yang sebelumnya kami lihat di pos 2 tadi. "Loh, itu kan Mas yang tadi ya?" celetuk si Kribo. "Loh, iya. Kok bisa sih?" sahut David. Semua kaget dan bingung termasuk aku. Dia berjalan perlahan dengan kepala menunduk sambil membawa dipak gunungnya. Di sini jarak kami lebih dekat dari sebelumnya, sehingga kami bisa melihat jelas badan dari pendaki tersebut. Dari yang aku lihat, dia berjalan dengan muka sembab, dengan sedikit sayatan di pipinya. Di ujung jaket yang ia kenakan, terlihat tangan pucatnya yang membiru tanpa sarung tangan. Bedanya, di sini aku mendengar pendaki tersebut sedang bernyanyi dengan lirih. Nyanyian Jawa, layaknya seorang dalang saat sedang membuka pentas perwayangannya. Bodohnya aku selalu penasaran dengan hal-hal yang terlihat ganjil. Aku memanggilnya. Mas, hoi," panggilku. Aku coba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia hanya menggeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa melihatku atau salah satu di antara kami. "Mas," panggilku lagi. Aku coba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia menggeram tanpa melihatku atau salah satu dari temanku lagi. Saat aku melihat yang lain, terlihat semuanya hanya melongo melihatku, kecuali Chandra. Dia menutup rapat-rapat wajahnya. Karena di antara kami, memang yang paling penakut adalah Chandra. "Jalan yuk, biar gak kemalaman sampai di pos 5. Ajakku yang di dalam hati sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang pendaki yang aku lihat tadi. Aku berpikiran kalau ini bukan manusia. Tapi sementara 3 temanku selain Akbar juga melihatnya. Kami mulai jalan. Kala itu aku ingat pukul 14.30 dengan formasi yang masih sama dan hanya selisih 10 menit dari pendaki misterius tadi. Dari pos 3, jalur sudah bertambah kemiringannya, sehingga memerlukan tenaga yang cukup ekstra melewatinya. Perlahan berjalan hingga tak terasa 30 menit sudah kami lalui sejak dari pos 3. Aku yang di belakang sedari tadi memperhatikan jauh ke depan mencari pendaki misterius tadi. Cukup lama berjalan, tak juga membuatku dapat menemukan pendaki tersebut.
Aku bingung dengan semua ini. Selisih kami berjalan tak lama, apalagi dalam kondisi medan seperti ini. Kami yang sejauh ini terus jalan tanpa henti, belum juga menemui pendaki tersebut. Entah yang lain memiliki pemikiran yang sama denganku atau tidak. Yang pasti, aku sudah memikirkan ini sejak tadi dan aku enggan menanyakan kepada yang lain. Aku mencoba menyimpan rapat-rapat rasa ingin tahuku ini dan fokus dengan jalur pendakian yang kian terjal. Sudah 1 jam jalan, belum juga ada tanda-tanda adanya pos 4. Oh iya, sejak dari base camp, kami sering menemui beberapa sesajen dan dupa yang belum lama terbakar di beberapa titik. Kami tidak tahu ini dalam rangka apa, karena kami berlima perdana di sini dan tidak diberitahu apa-apa oleh petugas base camp. Lupa dengan masalah pendaki tersebut, pikiranku kembali terganggu karena teringat cerita Akbar di Kucingan malam hari itu, jika pos 4 ini adalah salah satu tempat angker di Gunung Lawu.